Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Saidah, nomor NPM 3662256013. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Yang beberapanya karya ilmiah itu terbagi menjadi beberapa macam dan beberapa bentuk. Yang pertama, kita mulai saja dari pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan sistematik baik secara struktur maupun penyampaian informasi dan gagasan dalam kerangka. Karya ilmiah merupakan suatu bahasa yang lebih kompleks yang terdiri dari beberapa paragraf dan kalimat efektif dalam penyampaian gagasan atau pikiran. Dalam membuat karya ilmiah memiliki manfaat yang positif. Ciri-ciri penulisan karya ilmiah ada beberapa. Yang pertama, mendalam. Dan mendalam itu artinya topik permasalahannya itu diangkat secara mendalam hingga tuntas dan selesai, sehingga dipermudah bagi pembaca untuk melakukan karya ilmiah. Dan juga tidak ada menimbulkan pertanyaan bagi si membaca karena topik yang dibahas itu secara mendalam dan bagus. Adapun juga objektif, yaitu objektif artinya dalam data atau teori atau yang gagasan diungkap dalam karya ilmiah merupakan suatu yang benar dan apa adanya dengan fakta yang terjadi. Yang sepertinya bisa kita contohkan, kita mengambil tentang masalah yang terjadi di suatu daerah. Kita di situ harus mengambil data di lapangan secara objektif dan sesuai dengan yang terjadi di sana. Tidak ada yang menyeleweng dari hal tersebut. Setelah itu, sistematika. Artinya karya tulis diuraikan sesuai dengan susunan melalui pola dan format yang sudah ditentukan. Nah, jadinya sistematis itu sebelum kita melakukan karya ilmiah, kita harus menyusun kerangka dulu sesuai dengan format atau kaidah yang sudah ditentukan dalam topik. Disusun selanjutnya sesuai dengan urutan apa saja yang akan dilakukan dalam karya ilmiah tersebut. Setelah itu ditulis dengan unsur relevan sehingga kerangka pikiran itu mudah dipahami oleh pembaca. Artinya mudah dipahami oleh pembaca dan tidak menjadi pertanyaan bagi si pembaca juga. Setelah itu, cermat. Cermat artinya seorang penulis harus mengandalkan ketelitian dan kecermatan dalam penelitian, mengungkap ide atau gagasan sehingga menguraikan kesalahan dan kekeliruan seperti pada pengutipan, pengajian, dan ejaan, yaitu tulisan, kata, huruf harus dibenarkan dan dapat dilakukan ditulis secara benar agar kepada si pembaca tidak menjadi kerancuan, yaitu seperti tulisan yang sesuai dengan yang terjadi. Ciri-ciri penulisan karya ilmiah ada beberapa. Yang pertama, mendalam. Dan mendalam itu artinya topik permasalahannya itu diangkat secara mendalam hingga tuntas dan selesai, sehingga dipermudah bagi pembaca untuk melakukan karya ilmiah. Dan juga tidak ada menimbulkan pertanyaan bagi si membaca karena topik yang dibahas itu secara mendalam dan bagus. Adapun juga objektif, yaitu objektif artinya dalam data atau teori atau yang gagasan diungkap dalam karya ilmiah merupakan suatu yang benar dan apa adanya dengan fakta yang terjadi. Yang sepertinya bisa kita contohkan, kita mengambil tentang masalah yang terjadi di suatu daerah. Nah, kita di situ harus mengambil data di lapangan secara objektif dan sesuai dengan yang terjadi di sana. Tidak ada yang menyeleweng dari hal tersebut. Setelah itu, sistematika. Artinya karya tulis diuraikan sesuai dengan susunan melalui pola dan format. Sistematis itu sebelum kita melakukan karya ilmiah, kita harus menyusun kerangka dulu sesuai dengan format atau kaidah yang sudah ditentukan dalam topik. Disusun
Selanjutnya sesuai dengan urutan apa saja yang akan dilakukan dalam karya ilmiah tersebut. Setelah itu ditulis dengan unsur relevan atau yang terjadi sehingga kerangka pikiran itu mudah dipahami oleh pembaca. Artinya mudah dipahami oleh pembaca dan tidak menjadi pertanyaan bagi si pembaca juga. Setelah itu cermat. Cermat artinya seorang penulis harus mengandalkan ketelitian dan kecermatan dalam penelitian, mengungkap ide atau gagasan sehingga menguraikan kesalahan dan kekeliruan seperti pada pengutipan, pengajian, dan ejaan, yaitu tulisan, kata, huruf harus dibenarkan dan dapat dilakukan ditulis secara benar agar kepada si pembaca tidak menjadi kerancuan, yaitu seperti tulisan yang sesuai dengan yang terjadi. Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini manfaatnya besar bagi penulis, khususnya dalam upaya pengembangan dalam beberapa aspek, yaitu dalam manfaat terus kita mendapatkan aspek sarana mengembangkan pengetahuan atau penalaran. Nah, yaitu melalui penulisan karya ilmiah, seseorang dibantu melakukan proses pengembangan karya ilmiah melalui penalaran yang berpikir yang menimbulkan efek sistematis terhadap segala bentuk atau kondisi dalam permasalahan karya ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dari sekian banyak pengalaman yang penulis lalui, maka dalam sumber inspirasi dalam penulisan karya ilmiah secara tidak langsung menjadi sarana pengembangan pemikiran dengan mengeksplor pengetahuan, pengalaman, dan penalaran penulis. Maka dari itu sarana mengembangkan pengetahuan dan penalaran sangat bagus dalam penulisan karya ilmiah. Dan juga yang kedua, sarana untuk mengorganisasikan gagasan ide, atau penulis memberikan gagasan ide untuk apa yang ingin ditulisnya dan dapat menaungkan ide atau gagasan yang dimiliki agar dapat diolah nantinya disimpan secara sistematis, yaitu secara alamiah yang telah didapatkan oleh si penulis itu. Nah, dalam mengingat pengetahuan, pengalaman yang berlimpah, sehingga karya ilmiah itu dalam pengalaman yang berlimpah itu sehingga membuat karya ilmiah itu dapat tepat menyampaikan hal-hal tersebut. Melalui penulisan karya ilmiah dapat dengan mudah mengingat dan menentukan kembali gagasan serta memecahkan permasalahan yang diperlukan. Ketiga, yaitu jenis karya ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer. Karya ilmiah murni merupakan karya tulisan yang memuat hasil pikiran dan penelitian yang tersusun secara sistematis dan mengikuti kaidah penulisan dan bahasa baku sistematis, yaitu secara langsung juga, dan ditentukan sehingga mudah dipahami oleh penulis dan oleh kelompok golongan di bidang kajian tertentu. Contoh dari karya ilmiah murni yaitu skripsi dan tesis yang dilakukan secara murni. Dalam karya ilmiah murni terbagi beberapa jenis, 3 jenis berdasarkan dalam derajat karya ilmiah yang diungkap oleh karya sastra seperti yang diungkap oleh Harry H. 1994 sebagai berikut, yaitu dikenal dengan istilah ilmiah derajat 1, merupakan sebuah karya ilmiah yang berasal dari berbagai macam usaha untuk menghasilkan pengetahuan dan teori baru untuk dapat diterima. Yang kedua disebut dengan karya ilmiah derajat 2 yang berusaha melakukan ulasan atau penilaian terhadap karya ilmiah terjadi di text box dengan kebenaran absolut atau kebenaran absolut, merupakan pengetahuan menjadi materi dogmatis. Karya ilmiah murni terdiri beberapa jenis yang kompleks diantaranya, yaitu seperti makalah kerja, makalah tugas, makalah penelitian, artikel ilmiah, laporan akhir. Nah, itu
itu termasuk dalam karya ilmiah murni. Seperti makalah kerja, yaitu suatu jenis karya ilmiah yang berusaha mengkaji atau membahas mengenai suatu permasalahan secara sistematis dengan penerapan yang jelas dan nyata dan sangat mudah dipahami nantinya. Makalah tugas seperti tugas-tugas kita yang diberikan oleh dosen-dosen atau guru kita mengenai membuat makalah. Maka dari itu makalah yang kita buat itu termasuk dari makalah murni. Makalah penelitian, yaitu kita melakukan penelitian lalu kita membuat makalah itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam pembuatan makalah. Yang kedua yaitu karya ilmiah populer yang memiliki ciri hampir sama dengan karya ilmiah murni, hanya berbeda dengan gaya bahasa. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah berisi informasi dan hasil penelitian berkait dengan fenomena masyarakat saat ini serta menggunakan bahasa populer. Gaya bahasa populer itu ditujuan untuk menarik minat yang dijumpai oleh pembaca nantinya. Karya ilmiah populer dapat dijumpai di berbagai literatur atau jurnal yang mengungkap mengenai fenomena kehidupan pada saat ini. Karya ilmiah populer itu esai. Nah, dari situ kita bisa mengartikan bahwa karya ilmiah populer itu yaitu dengan esai. Karya ilmiah populer tidak baku seperti karya ilmiah murni, yaitu dalam penulisan karya ilmiah populer kata-katanya tidak baku, bukan tidak baku seutuhnya, tetapi bisa dengan dicampur dengan bahasa yang biasa. Dalam karya ilmiah populer tidak bersifat fiksi dan karangan tanpa dasar yang dapat mempertanggungjawabkan. Berarti dalam sebuah karangan itu harus mendasar dan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Yang pertama mengandung pesan yang bersifat persuasif, sebaiknya mengandung isi menarik agar pembaca memiliki minat membaca karya ilmiah sampai tuntas. Bahasa bersifat umum dan tidak menggunakan bahasa yang hanya dimiliki suatu bidang tertentu. Menggunakan kalimat aktif dalam gaya bahasa tidak baku dalam menyampaikan informasi berbentuk narasi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah populer tidak mempertimbangkan prinsip keilmuan baik dalam sistematika penulisan maupun dalam topik atau hasil yang diungkap dalam karya ilmiah populer. Langkah-langkah menulis karya ilmiah populer sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan topik tulisan yang harus relevan dan jelas dalam jenis karya ilmiah populer dan topik terkini yang sedang hangat. Misalnya dalam kita membuat penulisan karya populer di dalam masyarakat, kita harus mengambil topik yang hangat yang sedang terjadi di masyarakat. Apa yang sedang panas-panasnya yang akan kita bahas. Nah, kalau kita mengambil dari yang karya ilmiah yang sangat panas-panasnya dalam masyarakat yang sedang diperbincangkan, maka sudah jelas karya ilmiah kita akan banyak minat dibaca oleh pembaca. Menentukan tujuan tulisan secara jelas, efektif, meliputi bidang tertentu, kesehan, hukum pendidikan, hiburan, dan sebagai berikut. Selanjutnya kita mengumpulkan bahan untuk menunjang karya ilmiah populer agar dapat didukung atau memiliki memihak penulis dan menyatakan opini yang berkaitan, yaitu bahan tersebut biasanya diperoleh melalui dari majalah, buku, siaran, televisi, radio, atau hasil penelitian jurnal dan survei dan seperti itu. Setelah itu kita membuat kerangka tulisan yang bertujuan
merevisinya dan menyunting tulisan. Setelah itu kita mempublikasikan hasil tulisan kita yang sudah kita buat dan mempublikasikan kepada media. Yang keempat, tahap atau langkah penulisan karya ilmiah. Tahap atau langkah dalam penulisan karya ilmiah harus kronologis atau berurutan agar mampu menghasilkan karya ilmiah yang mudah dipahami. Dalam pembuatan karya ilmiah itu kita harus menentukan langkah-langkah dan tahapan dalam penulisan agar mudah, yaitu menemukan atau menentukan masalah. Yaitu yang pertama dalam proses penulisan karya ilmiah, menemukan dan menentukan masalah yang akan menjadi topik pembahasan apa yang akan dibahas dalam kerangka karya ilmiah tersebut, baik berupa teori maupun realita, serta suatu penemuan baru baik teori maupun teknologi. Tiga hal yang harus dipahami secara mendalam oleh penulis untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Untuk mengupas bahasa atau mengupas bahan atau masalah yang akan dibahas. Bidang ilmu atau keahlian sangat banyak dalam kehidupan kita, seperti pendidikan, sosial, kemasyarakatan, perekonomian, budaya, kesehatan, hukum, teknik, desain, industri, politik, pertambangan, peternakan, teknologi, informasi, lingkungan, psikologi, dan lainnya. Bidang ilmu ini menggunakan sudut pandang untuk menilai permasalahan yang dikaji. Permasalahan dikaji itu harus menarik dan suatu benang menjadi sebuah topik umum yang mudah dikenali oleh pembaca. Dalam permasalahan tersebut ditemui di sekitar kehidupan, karena pada dasarnya dalam kehidupan kita terdapat permasalahan atau persoalan yang penting. Dalam menemukan masalah atau topik karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, topik itu bermanfaat dan layak untuk dibahas. Yang kedua, topik itu menarik, khususnya menarik minat penulis. Yang ketiga, topik dikenal serta dikuasai oleh penulis. Yang keempat, bahan, data, atau materi yang digunakan oleh penulis dengan mudah serta memadai untuk karya ilmiah. Yang kelima, topik yang dibahas tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, yang artinya semua yang akan dibahas itu nantinya bisa dipahami secara mendalam oleh si pembaca nantinya, dan bisa dipengerti oleh si penulis nantinya dalam menulis karya ilmiah. Nah, jadi banyak sekali manfaat dalam penulisan topik karya ilmiah tersebut. Nah, yang kedua, setelah menentukan permasalahan itu, kita menentukan judul karya ilmiah yang ditentukan setelah masalah atau topik yang telah ditemukan. Pembuatan judul harus dipertimbangkan bahwa dalam judul tersebut dapat menggambarkan atau mewakili seluruh isi dari karya ilmiah. Judul harus dapat menjawab beberapa dari pertanyaan masalah, apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana, dan kapan. Jawaban pertanyaan di buku tersebut minimal harus terdapat jawaban mulai judul yang dibuat. Dalam pembuatan judul juga harus memperhatikan struktur dengan maksimal 15 kata, kemudian menghindari kata ganti, penghubung, bihi atau menggunakan kalimat efektif. Hal yang patut diperhatikan dalam judul bersifat tentatif, artinya sewaktu-waktu bisa diubah sesuai dengan hasil penelitian. Maka menemukan judul karya ilmiah itu sangat penting bagi kita untuk menjadi karya yang mudah bagi si penulis dan si pembacanya, agar tidak merubah judul yang kita buat dari awal tersebut. Setelah itu kita merumuskan hipotesis dalam karya ilmiah bersifat koordinasional, artinya hanya dicantumkan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu kuantitatif artinya penelitian menggunakan data berupa angka, hitungan
prediksi awal atau kesimpulan awal yang dilakukan oleh penulis untuk mengkaji teori dan data yang telah dikumpulkan, akan memberikan gambaran agar tercapai dari penelitian sehingga mengenai masalah satu hipotesis awal. Setelah itu kita mengumpulkan data. Proses pengumpulan data merupakan kegiatan inti dari penulisan dan pembuatan karya ilmiah, karena berdasarkan data tersebut karya ilmiah terwujud. Data yang dikumpulkan dapat berupa hasil wawancara, hasil perhitungan, data deskriptif berupa uraian kata, dan data berupa angka-angka. Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya pengolahan data untuk dapat disajikan dalam bentuk tertulis dalam karya ilmiah. Dan yang kelima, kita mengambil simpulan data yang telah diolah menjadi suatu karya ilmiah yang dapat pada bagian hasil penelitian dan pembahasan kemudian ditarik suatu simpulan tentang hasil karya ilmiah tersebut, menggambarkan secara singkat mengenai bentuk butir-butir yang telah dikemukakan. Simpulan itu diuraikan sesuai dengan sub masalah atau subtopik yang dibahas. Yang keenam, menguji simpulan kembali. Tahap pengujian simpulan kembali dilakukan jika karya ilmiah menggunakan hipotesis kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian, dilakukan uraian mengapa ada persamaan atau perbedaan antara hipotesis awal dan hipotesis akhir, maka pengujian itu patut dilakukan kembali. Ketika penulisan karya ilmiah, yang pertama kita membuat halaman judul. Halaman judul itu berupa yang diberikan bentuk nomor halaman yang berisikan judul karya ilmiah, identitas penulis seperti nama, nomor pengenal lainnya, tujuan pembuatan karya ilmiah, logo atau lambang instansi seperti kita membuat karya ilmiah murni atau makalah itu, kita harus menemukan halaman judul, yaitu kita menaruh lambang nama identitas kita sendiri. Setelah itu, prakata atau kata pengantar dalam penulisan karya ilmiah itu kita harus menggunakan kata pengantar atau prapengantar yang bisa diungkap melalui dari kata syukur dan terima kasih, yang seperti ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam kata pengantar itu, dalam penulisan karya ilmiah lebih terstruktur atau terarah. Yang ketiga, daftar isi merupakan suatu bagian yang memberikan petunjuk pada bagian penting dalam karya ilmiah sehingga mudah penulis atau pembaca untuk menemukan bagian-bagian yang diinginkan ataupun dicari. Nah, dalam penulisan karya ilmiah nantinya bagi kita wajib sampaikan daftar isi apa yang akan dibahas, dan setelah itu bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat beberapa bagian seperti latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis awal, dan penegasan istilah. Dalam bab 1 pendahuluan nanti kita harus bisa mengemukakan latar belakang dari permasalahan tersebut, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang akan kita buat. Nah, yang kelima, bab 2 landasan teori atau kajian pustaka. Teori atau kajian pustaka dapat dalam suatu bab khususnya berisi teori-teori berkaitan dengan penulisan karya ilmiah serta memiliki keterkaitan erat dengan topik permasalahan. Teori atau kajian ilmiah merupakan suatu alat yang akan digunakan untuk mengupas atau mengundang suatu masalah dari sudut pandang teoritis. Dalam penelitian landasan teori, kajian pustaka menjadi suatu yang vital dan saling memiliki keterkaitan hubungan timbal balik baik dengan bab lainnya dalam karya ilmiah. Yang ketiga yaitu bab metode penelitian. Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan mengenai penelitian akan dilakukan pada bagian ini. Secara khusus akan membahas bagaimana cara memperoleh data mentah dan kemudian bagaimana cara mengolah data tersebut hingga menjadi layak. Nah, dalam bab 3
penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah terkait penulisan sehingga membedakannya karya non ilmiah. Teknik ini secara khusus digunakan dalam penulisan ilmiah. Oleh sebab itu, mengenai hal penulisan sangat ditentukan untuk disesuaikan dengan format dan kaidah yang berlaku, karena salah satu syarat karya ilmiah adalah teknik penulisan yang meliputi ejaan dan gaya bahasa. Secara umum harus dipenuhi oleh penulis, yaitu kutipan merupakan suatu bagian penting dalam karya ilmiah. Kutipan merupakan data atau teori yang dipinjam oleh penulis dari seorang ahli pakar atau hasil karya ilmiahnya, dan kutipan langsung merupakan teori yang ditulis secara keseluruhan tanpa ada pemotongan atau dari perubahan kata. Contohnya, Dibia dan Diwantara menyatakan bahwa karya ilmiah jika gagasan, deskripsi atau pemecahan secara sistematis, jujur, dan gaya bahasa baku serta didukung teori fakta bukti empirik. Kutipan tidak langsung adalah teori yang dikutip atau digunakan dengan melakukan modifikasi, yaitu memodifikasi dari karya ilmiah yang dengan gaya bahasa yang berbeda, namun sama dalam isi. Dari penjelasan tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang bertanya kepada saya. Yang pertama, faktor apa yang biasanya membuat penulisan karya ilmiah menjadi sulit? Yang bertanya yaitu Lutfi Latifah. Yang kedua, metode apa saja yang digunakan dalam membuat karya ilmiah? Muhammad Fauzi. Yang ketiga, apa syarat agar karya ilmiah yang telah dibuat memiliki kualitas yang baik? Rahmini. Dari Lutfi Latifah tadi, saya akan jawab jawabannya seperti ini. Sarana dan prasarana yang terbatas dan waktu penulisan kurang dan penulis tidak menguasai hasil karya ilmiah, makanya karya ilmiah itu sulit. Nah, jadi di dalam pengertian karya ilmiah yang saya bacakan tadi, di sana sudah terdapat jawaban mengapa jika seorang karya ilmiah itu sulit dipahami. Dan yang kedua, jawaban saya untuk mengenai soal Muhammad Fauzi. Jawabannya yaitu metode angket, survei, observasi, lapangan. Maka dari itu, sebelum melakukan karya ilmiah, kita harus mensurvei data dari lapangan dan menghitung angket tersebut agar karya ilmiah kita bisa dimengerti oleh semua. Yang ketiga, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rahmini, yaitu jawabannya, syarat karya ilmiah harus memiliki landasan teori ilmiah yang asli dibuat dan tanpa teori yang mendasar, serta teori pengamatan juga dikolerasikan dengan teori yang sudah ada. Nah, dari pertanyaan tersebut, padahal dalam penulisan makalah yang saya buat kemarin itu sudah ada jawabannya di sana. Jadi jawabannya sudah ada di dalam karya ilmiah tersebut, karya ilmiah murni makalah dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penyampaian pengertian karya ilmiah saya bisa diterima oleh semua ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.